Against the Gods Bab 2181, Persatuan dari Hati ke Hati. Saat Shen Wei berbicara, matanya yang seperti bulan menangkap setiap perubahan halus dalam ekspresi dan tatapan Yun Ce. Namun dari awal hingga akhir, dia tidak melihat jejak keterkejutan dari Yun Ce. Ini juga yang paling membingungkan saya. Kesedihan menyakitkan masa lalu kembali menyerbu hatinya, meskipun telah memudar, kenangan itu masih meninggalkan rasa sakit yang berkepanjangan. Ia merendahkan suaranya dan berbicara perlahan, saat itu, setelah mengetahui bahwa ada dunia lain di bawah jurang ketiadaan, selain rasa takut dan gelisah, ada juga gelombang kegembiraan yang tiba-tiba. Karena itu mungkin berarti kau masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Namun, secercah harapan ini benar-benar padam setelah saya sendiri jatuh ke dalam jurang. Saat aku melompat ke jurang, aku berada dalam kondisi puncak dan sepenuhnya siap. Dalam hal kekuatan perlindungan, aku sedikit lebih unggul darimu saat itu, dan dalam hal kekuatan fisik, aku jauh melampauimu. Meskipun begitu, turbulensi spasial di lorong jurang masih merupakan mimpi buruk yang menakutkan bagiku. Setiap saat membuatku merasa seolah-olah tubuhku telah terkoyak sepenuhnya. Pada saat itu, saya dengan putus asa menyadari bahwa kamu, yang terluka parah dan kelelahan, tidak mungkin bertahan hidup dalam turbulensi ruang angkasa seperti itu. Apalagi bertahan selama beberapa hari dan malam, bahkan mungkin 100 tarikan napas pun akan sulit dilakukan. Setelah tiba di dunia ini, aku berulang kali mencoba mencari namamu. Hanya saja aku enggan mengakui, tidak mampu melepaskan keenggananku. Shen Wei mendengarkan dengan tenang, wajahnya yang seperti giok tampak damai, tanpa pernah menyela. Jadi, ketika aku melihatmu di Tanah Suci, kamu tidak bisa membayangkan betapa luar biasa dan gembiranya aku saat itu. Senyum merekah di bibirnya, seolah-olah dia kembali ke momen tak terlupakan itu, di wilayah terlarang tidur dewa, aku menyebutkan perjanjian pernikahan kita karena kupikir kondisimu saat itu memungkinkanmu untuk melewati lorong jurang dengan aman. Satu-satunya kemungkinan adalah ketika kamu jatuh, seolah-olah diberkati oleh surga, dan kamu tidak mengalami turbulensi spasial apapun. Jika demikian, kontrak pernikahan itu yang tersembunyi di pakaianmu, mungkin selamat. Atau bahkan tetap utuh. Diberkati oleh surga. Shen Wei akhirnya berbicara, tetapi dengan sedikit cibiran, kamu, seseorang yang dengan kekuatanmu sendiri akan melawan takdir meskipun itu berarti kematian yang pasti, benar-benar percaya pada hal seperti, diberkati oleh surga. Aku percaya. Yun Ce mengucapkan dua kata ini tanpa ragu, suaranya yang lembut mengandung tekad yang mirip dengan keyakinan, aku bahkan lebih percaya bahwa berkah surgawi ini akan selalu menyertaimu, selamanya tanpa henti. Matanya tampak seperti sedikit terbakar oleh sesuatu, membuat Shen Wei tanpa sadar menghindari tatapan Yun Ce saat itu. Pikirannya juga seolah membeku untuk sesaat. Dia sangat tenang dan terkendali. Dia tidak pernah membiarkan pikirannya terpengaruh oleh apapun. Tetapi, dunia dalam ingatannya tidak pernah diselimuti tatapan seperti itu, dan dia juga tidak pernah merasakan kasih sayang yang begitu lembut. Terlalu asing, sulit dijelaskan, dan agak sulit untuk beradaptasi. Tapi aku tidak percaya. Dia menjawab, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Jawaban yang tidak mengejutkan. Bahkan Xia Qingyue, yang saat itu tahu bahwa dirinya adalah artefak takdir, tidak mengikuti takdir yang telah ditentukan, melainkan pilihannya sendiri. Jatuh ke dalam jurang adalah pembebasan total dan penentangan tegas terhadap kata-kata takdir. Jari-jari kaki Yun Ce sedikit bergerak. Dia ingin mendekat, tetapi akhirnya menahan diri. Seperti yang dia katakan, bagaimana Xia Qingyue bisa jatuh dengan selamat ke dalam jurang maut, selain perlindungan mandat surgawi, yang terlalu samar, dia tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Ia hanya bisa berkata tanpa daya, saya tahu kata-kata ini memang sulit dipercaya. Keraguan Anda sepenuhnya masuk akal. Tetapi saya tidak melebih-lebihkan atau menipu sedikit pun. Tidak perlu dijelaskan, saya percaya. Cahaya dingin di matanya perlahan memudar. Ia berkata dengan tenang, penipuan membutuhkan alasan, dan juga membawa risiko terbongkar. Secerdik apapun dirimu, tidak ada alasan untuk dengan canggung menciptakan kebohongan yang tidak berguna seperti itu, kebohongan yang mudah terbongkar dan memiliki begitu banyak celah. Menurut penilaian saya, itu seharusnya memang benar. Yun Ce tersenyum tipis dan berkata dengan penuh emosi, memang, kamu tetaplah dirimu. Dia tahu betul bahwa respons Shen Wei sama sekali bukan kepercayaan padanya, melainkan keyakinannya pada intuisi dan penilaiannya sendiri. Dia adalah Xia Qingyue, namun tidak memiliki ingatan yang berkaitan dengan Xia Qingyue. Dan bagi Shen Wei saat ini, dia hanyalah seseorang yang hanya pernah ditemuinya beberapa kali, menyebutnya, orang asing, bukanlah suatu hal yang berlebihan. Namun itu tidak penting. Dia masih hidup, yang merupakan kemewahan seperti mimpi. Pilihannya untuk bertarung di sisinya mewarnai jalan hidupnya yang semula kelabu dengan warna-warna yang terlalu indah. Namun, bahkan bagimu, yang dipaksa menjadi putri ilahi dari kerajaan ilahi malam abadi, 20 tahun terakhir ini pastilah sangat sulit. Dia mengajukan pertanyaan yang selalu terpendam di hatinya, aku selalu bertanya-tanya, di mana kau selama 20 tahun sebelum menjadi gadis suci malam abadi? Selama waktu ini sejak kembali dari Tanah Suci, aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentangmu 20 tahun yang lalu. Bahkan di Aula Xuanji, tidak ada jejak yang relevan. Apakah kau disembunyikan secara mendalam oleh Dewa Wuming, atau di tempat lain? Nada bicara Yun Ce perlahan berubah, karena ia tiba-tiba menyadari bahwa saat ia berbicara,
alis Shen Wui perlahan mengerut, menunjukkan keterkejutan dan kebingungan yang semakin dalam. 20 tahun sebelum menjadi putri ilahi malam abadi. Apa maksudmu? Tatapannya dalam dan menyelidik. Yun Ce juga tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata dengan serius, waktu kau melompat ke jurang itu 4 tahun sebelum aku. Dan seiring berjalannya waktu, gelombang hitam waktu dunia jurang, 4 tahun di dunia kita berarti 40 tahun telah berlalu di dunia jurang. Ini berarti bahwa ketika aku tiba, kau sudah berada di dunia ini selama 40 tahun. Dan kau menjadi gadis suci malam abadi 20 tahun yang lalu, jadi selama 20 tahun sebelum itu. Dia tidak melanjutkan, karena perubahan emosi Shen Wui benar-benar di luar dugaannya. Keraguan yang meluap itu sebenarnya beberapa kali lebih berat daripada keraguannya sendiri. Alisnya berkerut rapat, matanya sedikit bergelombang, lalu secara bertahap semakin dalam seiring dengan kata-katanya, seperti galaksi berkabut, kabur dan tak terdefinisi. Setelah sekian lama, dia berbisik, ketika aku membuka mata, melihat sinar cahaya pertama di dunia ini, dan merasakan secerca kesadaran pertama dalam hidup ini, aku sudah berada di kerajaan ilahi malam abadi. Dan pada tahun pertama setelah aku terbangun, aku sudah dianugerahi gelar putri ilahi malam abadi. Setidaknya dalam pemahaman saya, dalam ingatan saya, tidak ada, 20 tahun sebelumnya, yang Anda maksud. Yun Ce tiba-tiba membeku, kesadarannya sesaat kacau, dan aura di sekitarnya mengeras selama beberapa saat. Lalu, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat yakin, sama sekali, tidak mungkin. Adegan kamu melompat ke jurang akan muncul di setiap mimpiku setelah itu. Apapun yang terjadi, aku tidak mungkin salah mengingat waktu yang begitu sederhana dan jelas. Dan di bawah arus hitam waktu abis, memang ada perbedaan laju aliran 10 kali lipat, yang juga tidak mungkin salah. Setidaknya, usia Yun Si sangat cocok dengan gelombang hitam waktu. Shen Wui tidak menjawab, dan tidak bisa menjawab. Karena kemampuan kognitif dan ingatannya memang hanya setara dengan usia 20 tahun. Keheranannya tidak kalah dengan keheranan Yun Ce. Dan dalam persepsi dan penilaiannya, penampilannya tidak tampak seperti kebohongan, maupun rekayasa. Di puncak awan Eden, setelah Yun Ce mengetahui bahwa Shen Wui adalah Xia Qingyue, dia pernah membisikkan sebuah pertanyaan kepada Li Su. Berdasarkan informasi yang dia ketahui tentang Shen Wui saat itu, ketika dia pertama kali menjadi gadis suci malam abadi, 20 tahun yang lalu, kultivasinya hanya berada di tingkat 10 alam guru ilahi. Dan ketika dia jatuh ke dalam jurang maut, kultivasinya juga berada pada level ini. Saat itu ia sangat bingung, dengan bakat dan kemampuan Xia Qingyue, bagaimana mungkin kultivasinya tidak mengalami kemajuan sama sekali selama 20 tahun penuh sejak ia jatuh ke dalam jurang hingga menjadi gadis suci malam abadi. Dia sempat mempertimbangkan banyak kemungkinan. Dan sekarang, jawaban Shen Wui kepadanya adalah bahwa dia sama sekali tidak memiliki waktu 20 tahun itu. Apa yang sedang terjadi? Di mana Yang Mulia Dewa Wuming menemukanmu? Yun Ce teringat sesuatu, lalu tiba-tiba bertanya. Lautan berkabut, tetapi bukan dia yang menemukanku. Shen Wui mengoreksi, sebenarnya Shen Wui Luanlah yang menyelamatkanku di lautan berkabut. Saat itu, aku dalam keadaan koma di bagian terdalam lautan berkabut yang seharusnya tidak pernah kumasuki dengan tingkat kultivasiku saat itu. Bagian terdalam lautan berkabut. Itu adalah tempat yang hanya berani dijelajahi oleh praktisi alam batas ilahi. Shen Wui Luan merasa iba, dan dia menyelamatkanku dari lautan berkabut saat aku koma, membawaku kembali ke kerajaan ilahi malam abadi, menyembuhkan luka-lukaku, dan awalnya bermaksud untuk mengirimku pergi dengan selamat setelah aku pulih dan bangun. Namun sebelum aku terbangun, Shen Wui hanya menemukan bahwa aku memiliki 9 tubuh yang sangat indah. Dengan demikian, aku jatuh ke tangan Shen Wui Yanye. Dia memberiku nama, Shen Wui, secara paksa memilihku sebagai putri ilahi yang sempurna, dan tentu saja, orang yang menyelamatkan hidupku berubah dari Shen Wui Luan menjadi dirinya. Termasuk kontrak pernikahan itu, semuanya juga ditemukan secara tidak sengaja oleh Shen Wui Luan ketika dia menyelamatkanku, dan dia mengambil risiko menyembunyikannya untukku karena rasa iba. Tetapi di bawah kekuatan luar biasa Dewa Wuming, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepadaku, tetapi itu tidak mencegahku untuk secara bertahap melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Alis Yun Ce semakin berkerut. Dia pernah menjelajahi bagian terdalam lautan berkabut sebentar, tetapi segera mundur setelah beberapa saat, dan tidak pernah berani menjelajah lebih dalam lagi. Bagaimana mungkin dia tidur di sana saat itu? Dan 20 tahun yang hilang secara misterius itu, tidak mungkin dihabiskan sepenuhnya untuk tidur di bagian terdalam lautan berkabut. Suasana kembali hening untuk waktu yang lama. Shen Wui mengangkat pandangannya dari lamunannya dan menatap ekspresi Yun Ce yang kadang sedikit bergerak, kadang bingung, dan sedikit membuka bibirnya, sepertinya kamu kesulitan memecahkannya. Lebih dari sekadar sulit dipecahkan. Alis Yun Ce tetap berkerut untuk waktu yang lama. 20 tahun dari saat Xia Qingyue melompat ke jurang hingga ia menjadi Shen Wui seolah-olah telah digali secara paksa, tanpa meninggalkan jejak keberadaan mereka. Ini lebih dari sekadar keraguan yang tak terpecahkan. Ini adalah penentangan kognisi yang aneh. Ditambah dengan bagaimana dia berhasil melewati lorong jurang dengan selamat. Apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Atau apa yang disembunyikan? Shen Wui berkata dingin, bahkan hati manusia fana pun sulit dipahami, apalagi rahasia dunia yang melibatkan ruang dan waktu.
Karena ini adalah keraguan masa lalu yang tak terpecahkan, tidak perlu membebani pikiranmu dengan hal itu. Mungkin suatu hari nanti, kebenaran akan muncul dengan sendirinya tanpa disengaja. Setelah mendengar ini, Yun Che pun dengan tegas menepis pikiran-pikiran kacaunya. Kamu benar. Dibandingkan dengan bagaimana kita bisa kembali ke tanah air dengan selamat bersama-sama, masalah-masalah masa lalu ini tidak penting. Jadi, King Wu Yi, apa sebenarnya arti dari kristal mendalam 7 naga melingkar yang tidak pernah ada itu? Shen Wuyi tidak menjawab secara langsung, matanya menyimpan kedalaman yang sulit dipahami. Kamu bisa menebak saja. Yun Che berkata, kurasa. Itu berhubungan dengan kanon rahasia yang diteriakkan Shen Wuyanye saat dia jatuh ke dalam mimpi hari itu. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya dalam-dalam. Meskipun kamu, yang mampu menentang kognisi dan mengendalikan debu jurang adalah orang di dunia yang paling mungkin memahami situasi ini, ketepatanmu sungguh membuatku memandangmu dengan pandangan baru. Karena itu, aku semakin tertarik dengan rencanamu. Dia berkata perlahan, di wilayah terlarang tidur dewa, kau mengatakan kau menggunakan cara-cara tercela untuk membuat gadis ilahi penghancur surga jatuh cinta padamu, untuk menyebabkan aliansi kerajaan penenun mimpi, penghancur surga, dan Shenluo hancur berantakan, mengubur garis permusuhan tersembunyi. Awalnya, aku menganggapnya tidak masuk akal dan menggelikan. Karena bahkan jika diperbesar 10 kali lipat, pada akhirnya itu hanyalah luka emosional dan pengkhianatan. Bagaimana jika 3 yang mulia dewa menjadi musuh bebuyutan? Bagaimana jika 3 kerajaan ilahi benar-benar saling berbalik melawan satu sama lain? Paling-paling, mereka akan memblokir komunikasi satu sama lain. Mungkinkah hanya keluhan emosional tingkat rendah benar-benar bisa menyebabkan bencana bagi suatu kerajaan? Namun sekarang, tampaknya metode Anda seharusnya tidak begitu dangkal. Tentu saja, semua ini hanyalah pendahuluan dan pengantar. Yun Che sedikit mengatur pikirannya dan dengan aktif menjelaskan, alasan mengapa identitasku sebagai Meng Jianyuan tanpa celah adalah karena dewa tanpa mimpi, Meng Kongchan, sangat yakin bahwa aku adalah Meng Jianyuan, dan apapun yang terjadi, dia tidak akan ragu. Oh! Mata Shen Wuyi menyipit karena terkejut. Yun Che memberikan fakta tanpa menyembunyikan apapun, sederhananya, aku menggunakan kepedulian ekstrim Dewa Hua Fusen terhadap putrinya untuk membujuknya mengirimku ke kerajaan ilahi penenun mimpi. Meng Kongchan secara pribadi akan memberikan mimpi kepadaku untuk memastikan bahwa aku tidak memiliki motif tersembunyi terhadap Hua Caili. Aku menggunakan ini sebagai kesempatan. Ketika Meng Kongchan mengerahkan kekuatan jiwanya kepadaku, domain jiwanya terbuka lebar dan tanpa penjagaan. Kemudian, aku menggunakan secuil jiwa iblis kuno untuk menyerang balik jiwanya, dan menanamkan kognisi bahwa, aku adalah Meng Jianyuan, di dalam jiwanya. Dan 3.0, di mana, saran, dapat ditanamkan kapan saja. Kata-kata Yun Che sungguh mengejutkan. Meng Kongchan, tanpa diragukan lagi, adalah sosok dengan jiwa ilahi terkuat di antara 6 kerajaan ilahi. Menyerang balik jiwanya, menanamkan kognisi dan sugesti yang dapat diaktifkan kapan saja. Mungkin tidak akan ada yang mempercayainya bahkan jika seseorang berani mengatakannya. Aura Shen Wuyi menunjukkan sedikit riak emosi, tetapi dia tidak bertanya atau mencibir. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, ini memang metode yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun, begitu tak terbayangkan sehingga bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Anda secara khusus menyebutkan ini. Apakah inti dari rencana Anda berpusat pada Meng Kongchan? Yun Che tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan sangat yakin, detailnya, saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat. Yang bisa saya jamin adalah, dalam 5 tahun, kerajaan dewa pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Mata Shen Wuyi yang seperti bulan sedikit menyipit, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, seolah terkejut, atau mungkin sedang merenungkan sesuatu. Ada satu hal penting lagi, lanjut Yun Che. Awalnya aku bermaksud menggunakan kekuatan kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu untuk menimbulkan kekacauan di kerajaan ilahi malam abadi. Tapi sekarang, karena itu adalah tempat tinggalmu dan tempat rencanamu, tentu saja aku akan mengubahnya. Mengaduk-aduk kerajaan ilahi Pan Xiaodi. Mata Shen Wuyi kembali menunjukkan riak keterkejutan. Kerajaan ilahi Pan Xiaodi adalah kerajaan yang paling setia kepada Kaisar Yuan, dan paling kecil kemungkinannya untuk berkonflik dengan pihak luar. Aku sangat penasaran, apa yang bisa mengaduk-aduk. Suaranya tiba-tiba terhenti, riak dingin muncul di matanya yang indah, mungkinkah itu? Pan Buwang. Yun Che tersenyum dan mengangguk senang dengan telepati mereka, tepat sekali. Bibir Shen Wuyi bergerak sedikit, ekspresi halus terlintas di wajahnya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau akan mencapai ini, tapi tidak perlu mengubahnya. Yun Che sedikit terkejut. Itulah kekuatan kerajaan dewa. Jika bisa digunakan, bagaimana mungkin disia-siakan? Jika kau benar-benar bisa menimbulkan kekacauan, maka aku juga punya cara sendiri. Untuk mengalihkan masalah ke timur. Bagus. Yun Che tidak menanyakan detailnya, hanya mengangguk dengan mantap. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana yang lain akan melakukannya, namun mereka saling memberikan kepercayaan penuh. Bagi Yun Che, ini terlalu sederhana dan alami. Bagi Shen Wuyi, karena dia telah membuat pilihannya, dia tidak akan pernah menyesal atau ragu. Shen Wuyi mengalihkan pandangannya ke penghalang di belakangnya. 1/4 jam terlalu singkat. Tanpa disadari, waktu berlalu terlalu cepat.
Karena aku memilih untuk menghadapi kematian bersamamu, tentu saja aku tidak akan hanya menunggu. Adapun apa yang akan kulakukan? Kau akan segera mengetahuinya. Setelah berbicara, dia sudah berbalik dan pergi. Baginya, mengambil kristal mendalam 7 naga melingkar dan menyatakan pilihannya dalam perjalanan ini sudah cukup. Adapun masa depan, dia akan mengamati dan bertindak, bahkan jika itu berarti kematian, itu tidak akan sia-sia. Wui. Yun Ce tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memanggilnya, ujung jarinya sedikit melengkung, lalu perlahan diturunkan. Dia berkata dengan suara lembut yang dipenuhi kekhawatiran, Shen Wuyi hanya terlalu menakutkan dan berbahaya. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Langkah Shen Wuyi tidak berhenti. Dia berkata dengan lemah, orang gila memang menakutkan, tetapi mereka juga paling mudah dihadapi, bukan? Semua orang mengatakan menjadi gadis suci malam abadi adalah tragedi besar. Namun kenyataannya, sebagian besar waktu, saya sangat bersyukur telah terdampar di kerajaan ilahi malam abadi. Saat kata terakhir terucap, sosoknya telah melangkah keluar dari pembatas. Ekspresinya telah sepenuhnya kembali ke keadaan semula yang jernih dan acuh tak acuh, tanpa menunjukkan kegembiraan atau kesedihan, tak ternoda oleh debu fana. Bab 2182, Susunan Kelahiran Kembali. Saat Shen Wuyi melangkah keluar dari penghalang, sosok Yun Ce berkelebat mengikuti dari dekat. Di balik ekspresinya yang tampak santai, terpancar sedikit kepuasan yang tampaknya tidak bisa ia sembunyikan. Wuyi. Shen Wu Mingke tiba hampir seketika. Tatapan dan energi mendalamnya menyapu Shen Wuyi beberapa kali. Baru setelah memastikan dia tidak terluka, dia akhirnya tampak tenang. Shen Wuyi tersenyum tipis padanya dan berkata, Bibi, tidak perlu khawatir. Anak Dewa Yuan mungkin tampak angkuh, tetapi sebenarnya dia seorang pria sejati, yang cukup mengagumkan. Ia telah melampaui harapanku. Perjalanan ini sukses. Bibi, mari kita pergi. Terima kasih atas pujiannya. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Yun Ce berbicara dengan senyum lebar, tampak seperti pria yang telah mencapai keinginan hatinya, bahkan mungkin meninggalkan kesan bahwa dia menginginkan lebih, memicu banyak ruang untuk imajinasi. Shen Wu Mingke melindungi Shen Wuyi dan tidak berlama-lama, ayo pergi. Saat keduanya melayang ke udara dan bersiap untuk terbang dengan kecepatan tinggi, sosok Shen Wuyi tiba-tiba goyah, dan dia berhenti. Shen Wu Mingke menoleh setengah jalan untuk menatapnya, matanya dipenuhi keraguan, namun dia tidak memaksanya pergi. Shen Wuyi sedikit mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara tenang, Anak Dewa Yuan, antara kau dan aku, pada akhirnya ini hanyalah persaingan antar junior. Sekalipun metodemu cerdas dan semuanya berjalan sesuai keinginanmu, lalu apa gunanya? Di bawah kekuasaan dewa, semua ini hanyalah permainan yang sementara. Di permukaan, kata-kata ini adalah sindiran terselubung kepada Yun Ce karena telah berjuang begitu keras untuk mendapatkan sedikit martabat, suatu tindakan impulsif dan kekanak-kanakan yang gagal menyembunyikan sisi tajamnya. Di 6 kerajaan dewa, yang mulia dewa adalah surga. Sebesar apapun pertarungan antar junior, itu tetap hanya sebuah permainan. Namun, ini bukan lagi ruang kultivasi yang terpencil. Tindakannya yang tiba-tiba berhenti untuk mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang benar-benar mengandung makna tersembunyi yang penting. Mata Yun Ce sedikit menyipit, langsung memahami maksudnya. Makna tersembunyinya, jadi bagaimana jika kita benar-benar bisa menimbulkan kekacauan di kerajaan para dewa? Jika Kaisar Yuan bertindak, dengan prestise tertingginya dalam memerintah dunia selama 3 juta tahun, bahkan kekacauan terbesar pun akan mudah diredam. Yun Ce menyilangkan tangannya, ekspresi santainya sedikit memudar saat dia berbicara dengan tenang, para dewa adalah makhluk yang agung. Bagaimana mungkin mereka punya waktu luang untuk merendahkan diri dan ikut campur dalam urusan para junior? Aku, Yun Ce, tidak dibesarkan di kerajaan dewa. Pada intinya, aku adalah orang pasar, berpikiran sempit dan pendendam. Aku tidak pernah mau menderita kerugian sekecil apapun. Aku menasihati Putri Ilahi Malam Abadi, baik atas kemauannya sendiri atau dipaksa, untuk sebisa mungkin tidak memprovokasiku. Makna tersembunyinya, aku punya cara sendiri untuk memastikan Kaisar Yuan tidak punya nyali untuk ikut campur dan tidak punya waktu untuk mencari alternatif lain. Dia menoleh ke belakang, memberikan tatapan dalam dan penuh arti kepada Yun Ce. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengadu domba kerajaan Shenluo, Zetian, dan penenun mimpi. Dia mengatakan bahwa dia telah menanamkan sugesti kognitif pada dewa tanpa mimpi yang dapat dipicu kapan saja. Dia mengatakan bahwa dia dapat menghasut kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu untuk mendatangkan malapetaka pada malam abadi. Dan sekarang, dia mengatakan dia bisa menahan Kaisar Yuan tertinggi. Kaisar Tanah Suci Abadi. Suamiku yang kepadanya aku terikat oleh kontrak pernikahan. Saat menatapnya, mata itu begitu jernih sehingga tidak membiarkan setitik debu pun terlihat, namun di dalamnya tersimpan kegembiraan dan rasa bersalah yang mendalam dan tersembunyi yang seolah tak berujung. Selain itu, ketulusan dan kehati-hatian yang membuatnya seolah-olah ia berharap bisa mengukir jiwanya sendiri untuk dipersembahkan di hadapannya. Dia melihat semuanya, dan dia memahaminya dengan kejelasan yang menyentuh jiwanya. Masa lalu dan rahasia macam apa yang selama ini ia simpan. Dan jenis keluhan dan permasalahan apa saja yang terjadi antara dia dan wanita itu. Apakah pilihannya yang sama sekali tidak rasional itu lahir dari penolakannya terhadap dunia ini, atau karena dia? Gelombang emosi kompleks yang sunyi,
asing, dan tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Dia tidak berbicara lagi, sosoknya bergetar saat dia diam-diam melayang pergi. Tidak seorang pun tahu, dan tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa transaksi yang tampaknya dipaksakan ini, bentrokan keluhan antara pewaris dewa, sebenarnya menarik benang takdir bagi seluruh dunia abis. Yun Ce memperhatikan Shen Wuyi pergi bersama Shen Wu Mingke, lalu langsung kembali ke ruang kultivasi. Adapun bagaimana Shen Wuyi akan menjelaskan apa yang terjadi selama waktu pribadi mereka kepada Shen Wu Mingke dan Dewa Wuming, dia tidak perlu khawatir sedikitpun. Berdiri sendirian dan diam di ruang kultivasi, Yun Ce tenggelam dalam pikiran yang dalam untuk waktu yang lama. Dia mengulurkan tangan kanannya, menatap telapak tangannya. Setelah jatuh ke jurang ketiadaan, sensasi mengerikan saat terkoyak oleh turbulensi spasial tetap terbayang jelas. Ketika ia berhasil mendarat di dunia jurang, bahkan dengan tubuh sekuat miliknya, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Organ-organ dalamnya dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan ia bertahan hidup hanya dengan berpegangan pada energi mendalam yang tersisa. Bagaimana mungkin dia, yang terluka parah, diambang kematian, dan kehabisan tenaga, bisa melewati lorong jurang maut dengan selamat? Dan kemana perginya 20 tahun yang hilang itu? Dia bahkan tidak menemukan satupun kemungkinan yang bisa memberinya sedikit pun kenyamanan. Mungkinkah itu benar-benar hanya dipahami sebagai perlindungan surga? Merasakan kegelisahan hatinya, Li Su berbicara dengan suara lembut dan menenangkan. Mungkin ketika dia jatuh ke dalam jurang, dia secara tidak sengaja menyentuh lorong dimensi yang robek akibat turbulensi spasial, yang membawanya langsung ke dunia ini. Mungkin hukum waktu di dunia ini telah sepenuhnya kehilangan keteraturannya, dan distorsi aliran waktu oleh gelombang hitam waktu berfluktuasi dengan hebat, mengakibatkan perpindahan temporal. Atau mungkin, dunia ini, tempat yang ditinggalkan oleh dewa leluhur, masih menyembunyikan banyak rahasia yang belum terungkap. Mengenal seseorang saja sudah sulit, apalagi memahami gambaran keseluruhan dari dunia yang luas. Namun, seperti yang dikatakan Shen Wuyi, jalan di depan sangat sulit. Tidak perlu terlalu teralihkan oleh misteri masa lalu yang belum terpecahkan. Ya, aku tahu, jawab Yun Ce dengan tenang. Dia menurunkan lengannya dan menahan pikirannya, seolah melepaskannya dan tidak lagi memikirkannya. Namun, secerca kegelisahan yang tak terhapuskan tetap berkubang di dalam jiwanya. Namanya adalah yang tak dikenal. Kerajaan Dewa Malam Abadi. Kesuraman yang menyelimuti langit. Dentang, dentang, dentang. Belenggu berat bergesekan dengan pasir dan batu yang dingin, setiap suara lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah terasa berat, seperti kekalahan yang tak berdaya, langkah berat, langkah tanpa harapan. 30 orang berbaris, 30 pasang belenggu dipaku ke daging dan tulang. Setiap langkah disertai rasa sakit yang menusuk hati, namun tak seorang pun dari mereka berani melarikan diri, dan tak seorang pun berani mengangkat kepala mereka yang tertunduk dalam-dalam. Sebagai budak dosa, terendah dari kerajaan Dewa Malam Abadi, ternak, dalam kata-kata yang mulia Dewa Wuming, mereka tidak memiliki hak untuk terbang di dalam wilayah kerajaan. Dentang, dentang, dentang. Langkah kaki mereka seragam dan tanpa suara. Mata mereka tak bernyawa, dan ekspresi mereka tanpa perubahan, seperti barisan mayat hidup mekanis. Belenggu berlumuran darah mengunci bukan hanya tubuh mereka, tetapi juga jiwa mereka yang hancur dan iman serta martabat mereka yang terinjak-injak. Pria di ujung barisan itu memiliki rambut yang setengah putih, wajah kotor, dan lapisan darah kental di tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Wajahnya yang jelek tersembunyi di balik rambutnya yang panjang dan acak-acakan, yang juga menyembunyikan matanya yang dulunya penuh kebanggaan dan kesombongan. Bahkan praktisi tingkat rendah dari daerah perbatasan pun akan menghindarinya dengan jijik, bahkan tidak sudi melirik dengan rasa iba atau jijik. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa pria kotor dan terbelenggu ini memiliki kultivasi yang mendalam setinggi tingkat ke-9 dari alam batas ilahi. Dia pernah menjadi guru dari anak dewa di dalam kerajaan dewa, sebuah eksistensi transenden yang status dan kekuatannya hanya berada di bawah yang mulia dewa. Sebuah nama yang, ketika disebut oleh para ahli dari berbagai kerajaan dewa saat ini, hanya menimbulkan desahan. Shen Wu Yefeng. Ketika Shen Wuyanye merebut sumber ilahi dan menjadi dewa, ia jatuh dari posisi sebagai guru anak dewa dan tangan kanan yang mulia dewa menjadi budak dosa terendah di malam abadi. Semata-mata karena dia adalah seorang pria dengan nama keluarga, Shen Wu. Tugasnya sebagai budak dosa adalah memimpin para pria dari klan Shen Wu, yang juga telah direduksi menjadi budak, jauh ke dalam lautan berkabut berulang kali untuk membawa kembali kristal jurang dengan darah, luka, dan nyawa mereka. Mereka yang membawa kristal jurang dengan jumlah yang cukup tidak akan mendapatkan imbalan. Sebaliknya, mereka yang membawa jumlah yang kurang akan membawa hukuman berat. Di bawah segel keinginan mati malam abadi, mereka hanya berani mati. Mereka tidak berani melarikan diri. Namun, yang benar-benar menjebak Shen Wu Yefeng bukanlah segel itu, melainkan istrinya, Shen Wu Yuluan. Meskipun harga dirinya hancur dan menderita setiap penghinaan, dia tidak berani mati, melarikan diri, atau melawan. Tahun demi tahun, malam demi malam. Hanya keselamatannya lah yang menjadi penghiburan dan dukungan yang mencegah cahayanya padam. Kilatan cahaya mendekat dari kejauhan. Setelah memasuki wilayah kerajaan, kecepatannya melambat, dan ia melayang perlahan di atas mereka.
Tanpa mendongak, Shen Wu Yefeng berlutut dan menundukkan kepalanya, mengeluarkan suara serak, budak dosa Yefeng memberi salam kepada Putri Ilahi, dan memberi salam kepada utusan penjaga malam. Para budak dosa, itu semuanya berlutut dan membungkuk, menciptakan serangkaian dentingan melengking yang tragis dari belenggu mereka. Sekalipun belenggu ini 10 kali lebih kuat, mereka dapat dengan mudah membebaskan diri. Namun, keberadaan belenggu ini bukan untuk menahan, melainkan semata-mata untuk mempermalukan mereka. Shen Wuyi dan Shen Wu Mingke tidak berhenti, bahkan tidak melirik ke arah mereka. Budak dosa tidak pantas mendapat tanggapan, dan mereka tidak bisa mendekati wanita manapun dari malam abadi. Mereka hanya pantas menjadi budak dan alat terendah. Di era Shen Wu Yanye, selalu seperti itu. Shen Wu Yefeng tetap berlutut dan membungkuk, tidak bergerak, hingga aura Shen Wu Yi dan Shen Wu Mingke memudar di kejauhan. Baru kemudian dialah yang pertama bangkit, lalu dengan gemetar menggerakkan kakinya untuk melanjutkan perjalanan ke depan. Namun, belenggu itu terasa lebih berat dan lebih menusuk. Arah yang ditujunya tampak sedikit bergeser, hingga pada suatu momen tertentu, langkah kaki dan auranya menyentuh ruang tepat di bawah jalur terbang Shen Wu Yi. Langkah kakinya tidak berhenti, dan aura kematiannya tetap ada. Hanya saja di balik rambutnya yang kotor dan berantakan itu, kilatan cahaya yang seharusnya tidak ada muncul sesaat. Di dalam aula ilahi malam abadi, kristal mendalam 7 naga melingkar melayang di udara, memancarkan aura dan cahaya jurang yang sangat aneh. Bahkan Shen Wu Yanye, di balik tirai hitam, belum pernah merasakan aura kristal jurang yang begitu aneh. Secercah cahaya tajam dan dalam tiba-tiba melesat keluar, seketika menarik kristal di balik tirai hitam. Setelah itu, aliran udara di sekitarnya mulai bergejolak hebat, bahkan menyebabkan seluruh ruangan sedikit bergetar. Jari-jari Shen Wu Mingke sedikit mengencang, jantungnya berdebar kencang seperti genderang. Dia telah melayani Shen Wu Yanye selama bertahun-tahun dan telah menanggung kegilaan dan amarahnya berkali-kali, namun tidak pernah sekalipun emosinya begitu kacau. Tetapi itu bukan karena amarah, melainkan karena kegembiraan yang sangat intens dan sukacita yang liar. Ses, ses. Tirai hitam itu terkoyak oleh aliran udara yang bergejolak, memperlihatkan sepasang tangan yang begitu bersemangat hingga jari-jarinya terpelintir sepenuhnya. Tak seorang pun dapat memahami apa arti momen ini bagi Dewa Wuming. Mungkin bahkan dia sendiri pun tidak sepenuhnya mengetahuinya. Gangguan emosional yang mengerikan ini berlangsung lama. Ketika akhirnya mereda, Shen Wu Mingke membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Selamat, Yang Mulia, atas tercapainya keinginan hati Yang Mulia. Ini adalah perlindungan surga bagi Yang Mulia, dan perlindungan surga bagi kerajaan Dewa Malam Abadi kami." Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam kesunyian yang tiba-tiba itu, tirai hitam terlempar dengan kasar, dan hembusan angin kencang menghantam Shen Wu Mingke, disertai dengan jeritan mengerikan seperti hantu, "Dasar bodoh." Dengan suara dentuman teredam, Shen Wu Mingke terlempar jatuh berlutut sambil darah mengalir dari wajahnya. "Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sendiri?" Suara kasar itu hampir merobek telinganya. Shen Wu Mingke tidak berani melawan atau menjelaskan. Dengan wajah pucat, dia membungkuk lagi dan berkata, "Mingke, mengakui kesalahannya." "Ibu." Shen Wuyi berseru panik untuk menghentikannya, "Tolong tenangkan amarahmu. Ini bukan salah Bibi Mingke." Wuyi lah yang bersikeras. "Diam." Suara Shen Wuyi langsung terputus. Shen Wu Yanye yang beberapa saat lalu sangat bersemangat, kini berubah menjadi sosok yang penuh amarah. "Wuyi, keberanianmu sungguh bertambah. Untuk masalah sepenting ini, kamu berani menyembunyikannya dari Yang Mulia dan meninggalkan wilayah ini secara diam-diam dan pergi memohon kepada Yun Ce yang pantas dicincang menjadi 1000 bagian. Apakah kau berpikir bahwa dengan membawa kembali kristal mendalam 7 naga melingkar ini, penguasa ini akan mengabaikan masalah ini dan bahkan berterima kasih padamu?" "Tidak." Shen Wuyi menggelengkan kepalanya dengan panik, keinginan Ibu Dewi yang telah lama diidamkan lebih penting daripada nyawa Wuyi. Masalah hari ini, apapun alasannya atau tindakannya, adalah kesalahan Wuyi. "Tolong, Ibu Dewi, berikan hukumanmu." Wuyi tidak akan menyesal atau mengeluh. Hukuman. Perbuatan buruk telah dilakukan, penghinaan telah sempurna. Apa gunanya hukuman? Suara Shen Wu Yanye semakin melengking, di puncak awan Eden, kau menginjak-injak Dian Jiushi dan menerima hadiah dari Kaisar Yuan, dengan kejam menghancurkan wajah orang-orang rendahan itu. Akhirnya kau mendapatkan sedikit kehormatan untuk Yang Mulia ini. Dan sekarang, hanya dalam 2 bulan singkat, kau benar-benar berinisiatif untuk merendahkan diri dan mengemis kepada makhluk munafik dan menjijikkan. Suaranya yang menakutkan mulai bergetar semakin hebat, "Kau adalah putri penguasa ini, pewaris dewa yang ditunjuk olehku. Untuk benar-benar melakukan hal yang begitu memalukan dan menjijikkan." Wajah Shen Wuyi memucat. Ia membuka bibirnya sedikit bergetar seolah ingin menjelaskan sesuatu, tetapi pada akhirnya, ia membungkuk dalam-dalam, dipenuhi rasa bersalah yang tak berujung. "Wuyi, salah. Kumohon, Ibu, tenangkan amarahmu. Luka jiwa Ibu Dewi belum sembuh. Ibu tidak boleh membiarkan amarah melukai Ibu lagi." "Mingke." Suara Shen Wu Yanye tiba-tiba berubah, "Bicaralah. Bagaimana tepatnya kristal mendalam 7 naga melingkar ini diperoleh? Jika kau berani mengucapkan satu kata bohong pun, Yang Mulia ini akan mencabik-cabikmu sekarang juga." Tubuh Shen Wu Mingke bergetar. Mengikuti instruksi yang diberikan Shen Wuyi dalam perjalanan pulang, dia berbicara dengan jujur, melapor kepada Yang Mulia.
Wu Yi dan Yun Ce sendirian selama 15 menit, dan orang luar tidak dapat menyelidiki. Setelah 15 menit, Yun Ce menyerahkan kristal mendalam 7 naga melingkar kepada Wu Yi. Ledakan. Ruangan itu meledak, amarah yang luar biasa merobek hati. Suara di balik tirai hitam itu kini terdengar melengking seperti jeritan hantu jurang, Wu Yi. Apakah kau masih ingat? Apa yang paling dibenci oleh Yang Mulia ini? Wu Yi. Tidak berani melupakan. Shen Wu Yi berbisik, ibu paling membenci laki-laki di dunia ini, dan paling membenci pengkhianatan dan pembangkangan. Bang! Dia memukul dengan telapak tangannya, dan retakan segera menyebar di aula ilahi malam abadi saat pecahan batu beterbangan. Kamu ingat. Karena kamu ingat. Kau masih berani melakukan kontak dekat dengan binatang kotor itu. Kamu, Ibu, Wu Yi tidak melakukannya. Dan aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Shen Wu Yi mendongak, matanya dipenuhi 3 bagian kesedihan dan 7 bagian tekad. Aku tidak pernah berani melupakan ajaran Ibu Dewi bahkan untuk sedetik pun. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkan Yun Ce atau pria manapun di dunia ini menyentuhnya sedikit pun. Dia mengulurkan tangannya, langsung menghadap kemarahan Shen Wu Yanyi. Jika Ibu Dewi tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa aura di tubuh Wu Yi dengan saksama. Belum genap 12 jam sejak Wu Yi bertemu Yun Ce. Jika memang ada kontak, mustahil untuk menyembunyikannya dari pengamatan ibu. Shen Wu Yanyi tidak memiliki penglihatan, tetapi hal itu secara tidak langsung membuat indera lainnya menjadi sangat tajam. Secara khusus, dia memiliki penolakan dan kebencian yang ekstrim dan mendalam terhadap aura laki-laki. Bahkan jejak sekecil apapun akan memicu indera spiritualnya dan membangkitkan kebenciannya, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sejujurnya, saat Shen Wu Yi memasuki aula, persepsi Shen Wu Yanyi telah menyapu seluruh tubuhnya. Jika dia benar-benar membawa aura Yun Ce, atau pria manapun, amarahnya akan jauh lebih besar dari ini. Daging dan darah pria itu kotor dan murahan, dan hati mereka adalah hal yang paling menjijikkan dan buruk di dunia. Kamu menyerahkan dirimu. Bagaimana mungkin makhluk buas seperti itu tidak memiliki pikiran jahat, dan bagaimana mungkin dia dengan mudah memberikan kristal mendalam 7 naga melingkar kepadamu? Meskipun Shen Wu Yanyi tidak dapat melihat, Shen Wu Yi tetap menatapnya, matanya dipenuhi dengan ketulusan yang sempurna, melapor kepada Ibu Dewi, Wu Yi pergi dengan niat untuk menebus kesalahan. Jika aku bisa memenuhi keinginan ibu yang telah lama diidamkan, aku tidak akan ragu meskipun harus berlutut dan kehilangan harga diriku, tetapi aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk melanggar ajaran ibu. Tapi, ketika aku sendirian dengan Yun Ce, dia berdiri jauh di hadapanku dan tidak pernah mengajukan tuntutan apapun. Dia bahkan tidak membutuhkan permintaan maaf. Dia hanya mengucapkan beberapa hal yang memfitnah dan menyinggung tentang ibu, lalu memberikan kristal mendalam 7 naga melingkar kepadaku. Wu Yi tahu ini akan sulit dipercaya oleh Ibu Dewi, tetapi setiap kata yang Wu Yi ucapkan benar adanya. Jika ada satu kata pun yang salah, Wu Yi rela tulang dan tubuhnya ditelan debu jurang. Kata-kata fitnah dan penghinaan terhadap Yang Mulia ini. Jeritan itu tiba-tiba menjadi melengking. Jika itu penguasa lain, mereka akan meremehkan kata-kata seorang junior, tetapi dia adalah Shen Wu Yanyi yang seperti hantu gila. Apa yang dia katakan? Shen Wu Yi sedikit terkejut, lalu dengan cepat berkata, itu hanya omong kosong dan tidak senonoh, tidak pantas didengar ibu. Ucapkan. Kata demi kata. Tidak ada kebohongan, tidak ada pengabaian. Ya. Shen Wu Yi tidak berdaya menutup matanya dan mengulangi, dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, meskipun Ibu Dewi adalah dewa, pada kenyataannya dia tidak lebih dari seorang wanita bodoh dan gila. Dia tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu menahanku di sini untuk waktu singkat ini, dan bahkan jika aku kembali dengan kristal mendalam 7 naga melingkar, Ibu Dewi tidak akan menganggapnya sebagai suatu kebajikan, tetapi sebaliknya. Dia akan marah. Dia akan menghina. Dia akan menghukum. Dan kemudian akan tercipta keretakan yang tak dapat diperbaiki. Sama seperti Shen Wuqing yang mendekati Pan Buwang saat itu. Pembalasan dendam seperti itu mudah, kemenangan tanpa pertumpahan darah. Saat mencapai akhir kalimat, suaranya tanpa sadar menjadi lebih lembut, dan kepalanya perlahan menunduk, seolah-olah dia tidak lagi sanggup menghadapi amarah Shen Wu Yanyi yang akan meledak-ledak. Jika penglihatan mampu menembus tirai hitam itu, seseorang akan melihat setiap organ dan setiap serat dari wajah Dewa Wuming yang menakutkan bergetar hebat. Kata-kata Yun Ce, sangat sesuai dengan amarahnya yang meluap-luap barusan. Seperti tamparan keras, kata-kata itu melintasi perbatasan dua kerajaan dan menghantam Dewa Wuming tepat di wajahnya. Shen Wu Yi melanjutkan dengan suara penuh ketakutan, kata-kata konyol ini sungguh tidak pantas untuk mencemarkan telinga ibu. Wu Yi tahu betul bahwa kemarahan ibu lahir dari ketidakmampuannya menanggung penghinaan Wu Yi, dan sama sekali bukan seperti yang dikatakan Yun Ce. Shen Wuqing melakukan kesalahan besar terlebih dahulu dan pantas dihukum. Bagaimana mungkin aku dibandingkan dengannya? Keluar. Dia berbicara dengan suara rendah dan serak, diikuti oleh raungan yang melengking. Keluar. Ledakan. Ruang angkasa menjadi kacau, dan ledakan mengerikan mengguncang seluruh kerajaan Dewa Malam Abadi. Sosok Shen Wu Yi dan Shen Wu Mingke terlempar jauh, dan mendarat 100 mil jauhnya. Setelah melindungi Shen Wu Yi, Shen Wu Mingke benar-benar menghela napas lega. Setiap kali dia berhadapan dengan Shen Wu Yanyi, itu pasti seperti memasuki mimpi buruk yang menakutkan.
Sosok Shen Wu Yuluan terbang mendekat dengan cepat. Bahkan sebelum tiba, suaranya sudah dipenuhi kekhawatiran, apa yang terjadi? Wu Yi, apakah kau baik-baik saja? Shen Wu Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Kecerobohanku dalam menangani masalah inilah yang memicu kemarahan ibu. Melihat Shen Wu Yi tidak terluka, Shen Wu Yuluan menghela napas lega. Dia melirik Shen Wu Mingke dan bertanya pelan, Mingke, Wu Yi, apakah kalian benar-benar menemukan kristal mendalam 7 naga melingkar? Ya, Shen Wu Mingke mengangguk. Dan itu sudah diserahkan kepada Yang Mulia. Mata Shen Wu Yuluan berkilat dengan cahaya aneh saat dia berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu, apakah semua kristal jurang yang dibutuhkan untuk teknik kelahiran kembali yang disebutkan Yang Mulia akhirnya terkumpul? Kalau begitu bukankah itu berarti? Shen Wu Yi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, urusan ibu adalah wewenangnya. Kita tidak perlu berbicara sembarangan. Kita hanya perlu menunggu instruksi ibu. Di dalam aula ilahi malam abadi, di mana asap dan debu memenuhi udara dan gelombang amarah belum mereda, sebuah telapak tangan yang keriput perlahan membalik halaman-halaman sebuah buku kuno yang diselimuti debu jurang. Mutiara layu malam, giok matahari, giok penempah hati, batu jiwa laut, kristal obsidian pengusir kejahatan, sulur hati jurang, kristal mendalam 7 naga melingkar. Keenam jenis kristal jurang yang tercatat dalam buku panduan rahasia yang dapat menghasilkan susunan kelahiran kembali telah ditemukan. Hanya dengan menyingkirkan sisa-sisa debu jurang terakhir, seseorang dapat melihat sekilas gambaran lengkap dari susunan transformasi. Pada akhirnya,